Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Zahra Tahira. In this video, I want to tell you a little bit about asset, liabilities, and management or ALMA. Alright, in this page, this is a description from ALMA. Jadi, apa itu ALMA? ALMA is a critical bank function to optimize the balance sheet structure for maximum profitability while managing risk. Artinya apa? Jadi ALMA ini adalah fungsi yang penting dari suatu bank untuk mengoptimalkan struktur neraca sehingga dapat memberikan atau menghasilkan keuntungan maksimum dengan cara mengelola risiko yang ada. Agar lebih jelas pengertiannya, akan saya jelaskan seperti pada ilustrasi gambar di layar. Oke, jadi di sini dapat terlihat bahwa faktanya kegiatan utama bank yaitu sebagai lembaga intermediari atau perantara bagi pihak yang memiliki dana dan bagi pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang memiliki dana atau nasabah penyimpan ini disebut dengan surplus unit dan pihak yang membutuhkan dana atau nasabah peminjam ini disebut dengan defisit unit. Oke, jadi dapat diartikan bahwa modal utama bank salah satunya bersumber dari masyarakat yang kelebihan dana. Kemudian, dana tersebut diputarkan istilahnya agar tetap produktif dan berjalan kepada pihak atau masyarakat yang membutuhkan dana. Dari situ, bank akan menetapkan bunga yang nantinya akan menjadi salah satu sumber pendapatan bank. Selain itu, bank juga bertugas untuk melayani beberapa kebutuhan masyarakat khususnya nasabah, seperti halnya dalam sistem pembayaran, contohnya pajak, rumah, pulsa, dan transfer uang lainnya. Selanjutnya, bank juga membantu mempermudah nasabah dalam kegiatan transaksi valuta asing beserta ekspor dan impornya. Serta bank juga berpartisipasi dalam pelayanan kegiatan pasar modal dan pasar uang. Dari sini, bank juga akan menetapkan biaya administrasi yang kemudian akan menjadi sumber pendapatan kedua bagi bank. Oke, bank juga dalam setiap melakukan kegiatan selalu dihadapi dengan risiko-risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini istilahnya tidaklah bisa selalu dihindari oleh setiap bank, tetapi harus dikelola dan diatasi dengan benar tanpa mengganggu dan mengurangi yang harus dicapai oleh bank. Nah, fungsi ALMA di sini yaitu sebagai pengelola dari penggunaan alokasi dana tersebut untuk mengoptimalisasi pendapatan dan meminimalisir risiko yang akan terjadi. Oke, penjelasan mengenai fungsi ALMA secara spesifiknya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, sebetulnya banyak hal yang menjadi fungsi dari ruang lingkup ALMA. Namun, esensinya saya akan menjelaskan beberapa yang menjadi highlight atau sesuatu yang penting, yaitu seperti yang tertera di layar. Yang pertama, yaitu ALMA sebagai liquidity risk management. Likuiditas itu apa? Likuiditas adalah kemampuan untuk mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban bank. Nah, risiko likuiditas adalah risiko di mana bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga bank tidak bisa atau tidak mampu memenuhi kewajiban finansial kepada nasabah dalam mengeluarkan mata uang. Jadi, jika hal ini terjadi, maka digunakanlah fungsi ALMA dan bank secepat-cepatnya harus yang pertama mendapatkan tambahan dana dengan cara berhutang kepada pihak ketiga, dan yang kedua, bank juga bisa melakukan likuidasi atau menjual aset finansial lainnya. Yang kedua, yaitu ALMA sebagai interest rate risk management. Ini merupakan pengelolaan posisi mismatch antara aset dan liabilities terkait perubahan suku bunga dengan tujuan untuk memaksimalkan net
interest income, dan economic value of equity. Dan yang ketiga itu ada forex risk management, yang merupakan kegiatan mengelola posisi aktiva dan kewajiban dalam valuta asing untuk memperoleh keuntungan maksimal dari pergerakan kurs mata uang asing yang dimiliki dan diperdagangkan. Yang keempat, ini yang terakhir dari saya, yaitu pricing management, yang merupakan kegiatan mengatur tingkat suku bunga bagi setiap komponen aset dan liabilitas untuk menghasilkan margin yang ditetapkan. Masuk ke slide berikutnya. Di sini ada alat ukur likuiditas yang digunakan untuk mengukur seberapa liquidnya suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Nah, di sini itu alat ukur likuiditas dibagi ke beberapa jenis disesuaikan dengan jangka waktu peminjaman. Namun untuk spesifik yang akan saya jelaskan itu ada di slide berikutnya. Nah, di sini ada rasio likuiditas. Untuk perhitungan yang tadi, seberapa liquidnya suatu perusahaan atau bank dalam memenuhi kebutuhan dan kewajibannya. Untuk rumusnya itu ada 3 ya. Yang pertama rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Rumusnya seperti pada yang tertera di layar. Selanjutnya di sini ada standar industri rasio likuiditas. Jadi dikatakan aman itu berada di standarnya. Untuk rasio lancar itu 2 kali atau 200%. Lalu untuk quick ratio atau rasio cepat itu 1,5 kali atau 150%. Dan cash ratio atau rasio kas itu 1 kali atau 100%. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan sesuai dengan contohnya di slide berikutnya. Nah, ini ada contoh perhitungan rasio lancar dari CV Mastah Bisnis dengan kewajibannya sebesar yang tertera di layar, dan aktiva lancarnya juga sama. Di tahun 2019 dan 2020 itu mengalami perubahan. Nah, di sini kita tinggal membagikan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Didapatlah 203% pada tahun 2019 dan 158% di tahun 2020. Dari hasil analisa tahun 2019 dan 2020, bisa kita lihat bahwa pada tahun 2019, rasio lancar CV Mastah itu sebesar 203%. Hal tersebut sudah sesuai dengan standar industri rasio likuiditas yang slide sebelumnya, yaitu sebesar 2 kali lipat. Dengan demikian, maka kemampuan dalam melunasi kewajiban jangka pendek perusahaan tersebut di tahun 2019 bisa dikatakan baik. Hal tersebut dikarenakan setiap RP1 kewajiban lancar perusahaan bisa dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 2,03. Rp 2,03 rupiah. Sedangkan pada tahun 2020, rasio lancar CV Mastah Bisnis sebesar 1,58 atau 158%. Angka tersebut masih tergolong baik karena Rp1 rupiah lancar perusahaan bisa dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp 1,58 rupiah. Artinya CV Mastah Bisnis ini pada tahun 2019 dan 2020 bisa dikatakan likuiditasnya aman. Slide berikutnya ini ada contoh perhitungan rasio cepat. Masih dari perusahaan CV Mastah Bisnis dengan aktiva lancar
dan kewajiban lancar, serta di sini ada tambahan persediaan di tahun 2019 dan 2020. Perhitungannya dengan cara aktiva lancar dikurangi dengan persediaan lalu dibagi dengan kewajiban lancar, kemudian dikali 100%. Didapatlah pada tahun 2019 sebesar 200% dan 2020 sebesar 156%. Nah, dari analisis dengan menggunakan rasio cepat itu didapat pada tahun 2019, rasio perusahaan menunjukkan hasil 2 kali atau 200%. Angka tersebut lebih besar 0,5 dibandingkan dengan standar industri yang slide sebelumnya. Namun, kelebihan tersebut itu masih tergolong wajar. Jadi, dapat disimpulkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya tergolong baik dan tidak terlalu over dalam menginvestasikan dalam aktiva lancar. Hasil tersebut berarti hutang lancar sebesar Rp1 bisa dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp2. Sedangkan pada tahun 2020, rasio perusahaan menunjukkan 1,56 kali atau 156%. Nah, pada tahun ini, angka rasio cepat lebih besar 0,06 dari nilai standar industri. Hal tersebut tentunya baik juga. Hutang lancar sebesar Rp1 bisa dijamin oleh aktiva lancar sebesar 1,56. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada contoh perhitungan rasio kas. Di sini masih di CV Miftah Bisnis. Dengan keterangannya ada kas dan kewajiban lancar pada tahun 2019 dan 2020. Perhitungannya dilakukan dengan cara membagikan kas dibagi dengan kewajiban lancar lalu dikali 100%. Nah, pada perhitungan rasio kas tersebut, diketahui pada 2019 terjadi penurunan rasio sebesar 0,43. Pada tahun 2019 dan 2020, rasio kas sudah memenuhi syarat untuk sebuah perusahaan. Hal tersebut karena rasio kas yang baik adalah 1 kali atau 100%, seperti standar rasio industri pada slide sebelumnya. Nah, penurunan yang terjadi tersebut merupakan penurunan yang baik atau wajar. Karena pada tahun 2019 rasio kas lebih besar 0,75 dari standarnya. Hal tersebut tentunya dirasa kurang baik karena kas yang ada yaitu kurang efektif. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai ALMA dan cara kerjanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ALMA itu merupakan bagian dari sistem pengelolaan penting bagi manajemen bank. Karena tanpa ALMA, bank akan sulit mengelola aset dan liabilitas, serta akan sulit mencapai tujuan yang diinginkan agar antara kelancaran dalam likuiditas bank dan optimalisasi dalam penggunaan aset untuk kegiatan bisnis itu bisa berjalan dengan lancar dan aman tentunya. Oleh sebab itu, ALMA bisa dikatakan menjadi fungsi penting dari suatu bank. Mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan serta penjelasan. Saya mohon maklum dan perhatiannya, serta pengertiannya. Mohon maaf sekali lagi, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you there.